Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem rem. Seperti yang kita ketahui, rem berfungsi untuk memperlambat atau memberhentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin pengendaraan yang aman. Setelah kita mengetahui tentang fungsi sistem rem, sekarang kita mencari tahu tentang prinsip kerja rem. Prinsip kerja rem. Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan dengan pemindah daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. Selanjutnya, tipe-tipe sistem rem. Tipe-tipe yang digunakan pada kendaraan dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung penggunaannya. Yang pertama, rem kaki. Rem kaki atau foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kedua, rem parkir atau parking brake digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Ketiga, rem tambahan digunakan pada kombinasi rem biasa atau kaki yang digunakan pada truk, diesel, dan kendaraan berat. Dan pada rem kaki dikelompokkan menjadi dua, yaitu rem hidrolis, hydraulic brake, dan rem pneumatik atau pneumatic brake. Tipe rem hidrolis lebih responsif dan lebih cepat dibandingkan dengan tipe lainnya, dan juga konstruksinya lebih sederhana. Tipe hidrolis juga mempunyai konstruksi yang khusus dan handal, superior design flexibility. Dengan adanya keuntungan tersebut, rem hidrolis banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk ringan. Sistem rem hidrolik ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, poster rem. Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk dapat menghentikan kendaraan. Jadi, poster rem dipasang guna untuk melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Yang kedua, master cylinder. Master cylinder sendiri berfungsi untuk mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Master cylinder terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem, demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Master cylinder terdiri dari dua tipe, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda. Master cylinder tipe ganda banyak digunakan dibandingkan dengan tipe tunggal. Sistem rem ABS. Rem ABS atau Anti-Lock Braking System merupakan sebuah teknologi yang menggunakan inovasi terbaru untuk sistem pengereman yang terdapat pada kendaraan. Rem ABS sendiri memiliki fungsi utama untuk bisa meningkatkan keselamatan pengendara. Saat terjadinya penghentian laju atau kecepatan secara mendadak, teknologi rem ABS akan dapat menghindari terjadinya penguncian pada bagian roda. Sistem rem ABS dapat memudahkan sebagai pengendara untuk mengendalikan mobil saat melakukan pengereman mendadak. Sistem rem ABS terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sensor kecepatan. Sensor kecepatan sendiri berfungsi agar sistem mampu mendeteksi seberapa cepat laju kendaraan saat berjalan. Sensor kecepatan ini terdapat pada mobil dan terhubung langsung dengan bagian piston rem. Dengan begitu, piston rem akan dapat mengukur besarnya tekanan rem yang dibutuhkan nantinya. Yang kedua, controller ABS.
Controller ABS merupakan sebuah otak yang menunjang keseluruhan dari sistem ABS itu sendiri. Controller ABS memiliki fungsi utama untuk mengendalikan seluruh komponen yang terdapat pada sistem ABS, mulai dari mengendalikan katup untuk pengereman hingga membaca sinyal yang dihasilkan dari sensor kecepatan. Yang ketiga, katup pengereman. Katup pengereman terdapat pada jalur minyak rem. Katup ini dikendalikan dan digunakan juga oleh kontrol ABS. Perbedaan sistem ABS dengan sistem pengereman lainnya adalah dengan adanya 3 katup rem. Katup rem yang pertama berfungsi untuk bisa memaksimalkan tekanan minyak rem. Kemudian untuk katup rem yang kedua berfungsi untuk menghalangi tekanan minyak rem. Lalu yang ketiga atau yang terakhir berfungsi untuk menjaga agar tekanan yang diteruskan ke bagian rem hanya setengahnya saja. Komponen selanjutnya, pompa rem. Salah satu komponen yang terdapat pada bagian rem adalah pompa rem. Pompa rem ini memiliki fungsi untuk mengembalikan tekanan pada jalur pengereman dan diantaranya ke katup pengereman. Selain itu, pompa rem juga berguna untuk menjaga tekanan rem agar kembali normal setelah pedal rem diinjak. Selanjutnya, rem pneumatik. Rem pneumatik terbagi dua. Pertama, air over hydraulic. Jenis rem ini merupakan kombinasi antara rem hidrolik dengan rem udara bertekanan. Cara kerjanya, kampas rem akan tetap ditekan dengan minyak rem. Lalu, udara bertekanan akan menekan piston silinder. Piston ini yang membantu menekan kampas rem sehingga truk dapat mengurangi kecepatan atau berhenti. Sistem rem air over hydraulic memiliki beberapa komponen. Yang pertama, tangki udara atau air tank. Tangki udara berfungsi untuk menampung udara sementara yang disuplai dari kompresor. Udara yang masuk dalam tangki sebelumnya sudah disaring terlebih dahulu oleh filter udara dan air dryer. Agar udara benar-benar bersih, tidak terdapat kotoran atau air yang masuk ke dalam sistem saluran, udara yang masuk ke dalam tangki digunakan untuk menunjang sistem-sistem seperti booster kopling, sistem rem, klakson, exhaust brake cylinder, dan lain-lain. Udara yang masuk dalam tangki harus selalu stabil, yaitu antara 780 sampai 840 kPa. Yang kedua ada air kompresor. Kendaraan yang menggunakan udara bertekanan dalam sistem rem dan peralatan tambahan lainnya, dan udara tersebut dihasilkan oleh kompresor udara yang kemudian disalurkan ke air dryer untuk disaring, di mana uap lembab dalam udara dibersihkan dan selanjutnya baru dikirim ke tangki udara. Karena kompresor bekerja ekstra atau tergantung putaran engine, maka kompresor udara pun dilengkapi dengan sistem pelumasan dan pendingin yang maksimal agar kompresor dapat bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, air booster. Air booster memiliki fungsi utama adalah untuk memberikan tekanan pada minyak rem yang dibantu dengan udara bertekanan. Air booster juga berfungsi sebagai pemisah antara udara bertekanan dengan minyak rem. Yang keempat ada wheel brake. Wheel brake adalah komponen terpenting dalam sistem rem. Wheel brake sendiri mempunyai komponen penting dalam sistem rem. Yang pertama ada wheel cylinder. Fungsi dari wheel cylinder adalah untuk mendorong sepatu rem ketika pedal rem ditekan. Fluida akan mengalir menjadi tekanan hidrolik dan akan mendorong dua piston yang ada pada wheel cylinder. Yang kedua, sepatu rem. Sepatu rem berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan atau menghentikan laju kendaraan. Sepatu rem bekerja ketika pedal rem ditekan atau seperti yang sudah ditekan. Selanjutnya, tromol. Fungsi dari tromol adalah menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Tromol yang ikut berputar dengan putaran roda akan bergesekan dengan kampas rem yang diam atau tidak berputar.
maka akan menimbulkan gesekan antara tromol dengan kanvas rem pada saat pedal rem ditekan. Gesekan yang ditimbulkan akan meningkatkan suhu panas antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Selanjutnya drum cover. Drum cover atau tutup pelindung belakang berfungsi untuk melindungi kotoran atau air yang masuk pada wheel brake. Karena apabila kotoran atau air masuk ke dalam wheel brake, sistem rem tidak akan bisa bekerja maksimal, bahkan bisa merusak dari komponen-komponen wheel brake. Selanjutnya reservoir tank. Reservoir tank berfungsi utama dari reservoir tank adalah untuk menampung minyak rem atau untuk menyerap perubahan volume minyak rem yang disebabkan oleh perubahan pada temperatur minyak rem. Selanjutnya brake valve. Brake valve ini berfungsi untuk mengendalikan rem dengan cara membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara bertekanan. Untuk roda depan dan belakang dialirkan secara terpisah. Selanjutnya relay valve. Relay valve dikendalikan oleh udara bertekanan dari brake valve. Relay valve membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari tangki ke tabung rem untuk mengaktifkan dan mematikan dengan cepat. Selanjutnya air dryer. Fungsi dari alat ini adalah untuk menyaring kelembapan udara atau kotoran lainnya sebelum udara masuk ke dalam tangki. Selanjutnya pressure regulator. Pressure regulator berfungsi untuk mengontrol tekanan udara pada tangki udara. Pressure regulator bekerja ketika tekanan udara naik melebihi standar. Proses pemberian tekanan udara dihentikan oleh pressure regulator yang menekan uploader valve yang ditempatkan pada silinder head kompresor. Dan ketika tekanan udara sudah turun di bawah standar, unloader valve akan ditekan oleh pegas dan pengisian udara dilanjutkan kembali. Selanjutnya ada check valve. Check valve adalah katup searah yang berfungsi sebagai pengarah aliran dan juga sebagai pressure control atau pengatur tekanan atau untuk mengatur aliran fluida hidrolik agar searah dan tidak ada aliran fluida yang membalik. Selanjutnya ada protection valve. Seperti namanya, protection valve adalah katup yang berfungsi untuk melindungi individu dari satu sama lain atau melindungi katup lain. Apabila salah satu sistem rem atau katup kehilangan tekanan, maka kerja sistem rem tidak akan bisa bekerja maksimal. Selanjutnya ada quick release valve. Quick release valve berfungsi sebagai konektor di mana udara mengalir ke brake chambers. Ketika pedal rem dilepas, udara di dalam chambers akan dibuang dengan cepat oleh quick release valve. Jadi prinsip kerja dari quick release valve adalah membuang udara di dalam brake chamber dengan cepat ketika pedal rem dilepas. Selanjutnya ada safety valve. Safety valve berfungsi sebagai mana terminologi atau dalam kata lain sebagai alat pengaman untuk menjaga tekanan udara berlebih dari dalam sistem rem. Jenis sistem rem pneumatik yang kedua adalah full air brake. Pada sistem full air brake, rem tidak lagi menyertakan komponen hidrolik pada pengoperasiannya. Sistem ini langsung menggunakan udara bertekanan tinggi. Karena rem angin dibuat untuk menghasilkan daya pengereman yang tinggi dengan penekanan pedal yang ringan. Pada sistem rem angin, pedal ditekan tidak secara langsung menekan brake pedal rem, namun hanya membuka dan menutup brake valve. Daya pengereman diperoleh dari angin bertekanan, sehingga daya pengereman dapat maksimal dengan penekanan pedal yang ringan. Saat ini, sistem ini biasa diaplikasikan pada kendaraan berbobot besar seperti truk dan bus. Keuntungan dari rem angin adalah yang pertama, daya pengereman yang dihasilkan cukup tinggi. Yang kedua, tenaga penekanan yang dibutuhkan lebih ringan. Ketiga, tidak terdapat kebocoran fluida atau oli rem. Keempat, tidak ada permasalahan masuk angin pada sistem rem. Secara umum, komponen rem angin terdiri dari kompresor, air tank, brake camber, brake valve, brake cleaning, air hose,